kita harus tetap berpegang teguh kepada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa wanita solehah adalah seperti perhiasan dunia yang paling mahal dan bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Wanita. Islam memang tidak menentukan konsep yang pasti mengenai kriteria wanita cantik, dan juga tidak menentukan bagaimana penampilan seorang wanita agar nampak lebih cantik. Islam hanya membahas konsep tentang bagaimana wanita muslimah harus berpenampilan pada berbagai kesempatan dan kepada siapa saja ia dapat sepenuhnya menunjukkan kecantikannya. Di depan pria lain, tentu wanita wajib berpenampilan sesuai dengan syariat, menutupi seluruh bagian tubuh termasuk leher, kaki, dan rambut meski hanya sehelai saja, selain wajah dan kedua telapak tangan. Di samping itu, busana yang ia kenakan tidak boleh terlalu tipis sehingga kulitnya bisa kelihatan, dan juga tidak boleh terlalu ketat sehingga tampak bentuk lekuk tubuhnya. Di depan suami, ia dianjurkan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membuat penampilannya lebih menarik hati, seperti bersolek dan berpenampilan rapi dan bersih. Namun perlu dicamkan, ketika melakukan upaya mempercantik diri seperti memperindah bentuk tubuh atau memutihkan wajah, ia harus menyadari bahwa itu semua semata-mata untuk meraih pahala dan ridho ilahi. Dengan demikian, intisari kecantikan wanita dalam agama Islam jika sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, tidak mengesampingkan aturan tersebut dan malah menuruti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti ketentuan-ketentuan yang murni ditetapkan oleh pemikiran manusia, lebih-lebih pandangan hidup sekuler barat yang cenderung menyuguhkan konsep kebebasan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada sabda Nabi Muhammad SAW bahwa wanita solehah adalah seperti perhiasan dunia yang paling mahal dan bernilai. Kita bandingkan antara perhiasan mahal dan perhiasan murah. Perhiasan mahal biasanya memiliki ciri-ciri: yang pertama, dijual di toko berkelas; kedua, disimpan di etalase yang hanya bisa dipandang dari balik kaca; ketiga, disegel, tidak bisa dibuka dan disentuh; keempat, tidak boleh dicoba dulu; kelima, harganya mahal dengan jaminan memuaskan; dan keenam, bergaransi. Sedangkan perhiasan murah biasanya memiliki ciri-ciri: ada di toko murah, di emperan atau di pasar; kedua, tidak disegel; ketiga, diobral; keempat, boleh dicoba, bebas disentuh, dipegang, dicoba berulang kali oleh banyak orang; kelima, setelah dicoba boleh tidak jadi dibeli; dan keenam, tidak ada garansi. Islam memperlakukan wanita persis seperti perhiasan mahal. Pengertian filosofi dari perbandingan di atas, toko berkelas adalah keluarga muslim yang bermartabat dan taat pada agama. Disegel, tidak bisa dibuka dan disentuh adalah prinsip di balik busana muslimahnya. Tidak bisa dicoba dulu adalah prinsip menjaga kehormatan dengan tidak bisa dicumbui atau digauli tanpa dinikahi dulu. Harganya mahal adalah pembelinya harus pria yang juga mahal. Pria murahan tidak akan sanggup membeli wanita mahal karena tidak akan berani, segan, malu mendapatkannya dan merasa dirinya tidak seimbang. Bergaransi adalah orisinal, dijamin masih steril, perawan dan belum pernah disentuh pria lain. Sudah sangat jelas, menutupi aurat adalah menjaga diri, menyegel diri, menghormati diri, dan memuliakan diri. Wanita yang menutupi aurat dengan benar adalah perhiasan mahal yang tersimpan dalam etalase, terjaga dalam bentuk kotak yang tidak bisa dibuka, tersegel, tidak bisa disentuh, dan harganya mahal. Sebaliknya, wanita yang membuka aurat mulai dari betis, paha, lengan, rambut, leher, dada, apalagi lebih dari itu, adalah barang obralan yang murah. Tidak perlu repot-repot ingin membukanya karena ia sudah membukanya sendiri secara gratis. Silahkan bebas menatapnya, bahkan menyentuh, meraba, mencicipi, dan menikmatinya. Kalau semisal sudah jemu atau tidak cocok, boleh tidak jadi memilikinya. Jadilah ia barang bekas alias sampah. Barang bekas tentu murah dan tidak berkualitas karena sudah pernah dipakai. Mengapa wanita yang seharusnya mahal menjadi murah? Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW, karena hilangnya rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Iman itu ada 70 cabang dan malu adalah salah satunya. Hadis riwayat Muslim. Sehubungan dengan ilustrasi perhiasan mahal tadi, sering bermunculan pertanyaan-pertanyaan konyol sebagai berikut. Yang pertama,
Bagaimana dengan wanita yang menutupi aurat tapi tidak menjaga akhlak, bebas berpacaran, bermesraan dan banyak disentuh, apalagi sudah tidak perawan? Jawabannya, ia adalah barang mahal yang palsu. Aslinya murah, bungkusnya pun murah, kerudungnya hanya tren, mode, atau ikut-ikutan, sehingga gampang dibuka dan bahkan dicoba. Yang kedua, bagaimana dengan wanita yang merasa tidak perlu menutupi aurat, yang penting bisa menjaga diri? Itu hanya alasan belum bisa taat pada agama. Kalau benar-benar bisa menjaga diri, ia adalah barang mahal yang diobral. Barang bagus yang diobral tetap saja lebih murah dan lebih rendah nilainya dari barang mahal yang tidak diobral. Ketiga, bagaimana dengan wanita yang mengatakan, yang berkerudung juga banyak yang kelakuannya parah, mendingan begini, tidak perlu berkerudung tapi punya prinsip. Itu artinya menutupi kesalahan dengan kesalahan lain. Berkerudung tapi kelakuannya parah adalah salah. Mendingan begini, tidak perlu berkerudung tapi punya prinsip juga salah. Jadi ia lari dari satu kesalahan dan bersembunyi dalam kesalahan lain. Keempat, bagaimana dengan wanita yang berusaha mengotak-atik pengertian aurat dengan logika, kemudian berkesimpulan menutupi aurat tidak perlu? Menutupi aurat adalah perintah Allah yang nasnya sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tidak bisa ditawar lagi. Kalau yang menyatakan pria berarti sedang memaksakan keinginan untuk merendahkan kaum wanita menjadi barang murahan. Kalau ia adalah wanita, secara tidak langsung sedang memperkosa dirinya dan wanita lain agar menjadi barang murahan. Kelima, bagaimana dengan pemikir sebagian tokoh bahkan ahli tafsir kontemporer yang mengatakan menutupi aurat seluruh tubuh tidak perlu karena pengertian sebenarnya tentang aurat ditilik dari bahasa Arab, ulumul Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah dan sebagainya, bukanlah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Seluas apapun ilmunya, ia sedang melegitimasi penolakannya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Nabi Muhammad SAW dengan pemikirannya yang berdasarkan hawa nafsu tapi mengatasnamakan ilmu agama. Ini paling berat pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dan keenam, karena masih ada sebagian orang pintar dan ahli agama yang memperdebatkan bagaimana sebenarnya batasan aurat yang pasti bagi wanita. Yang jelas, aurat yang diperintahkan Allah untuk ditutupi ketika sholat adalah batasan aurat yang pasti, tidak bisa ditawar lagi atau dikurangi. Mengenai pendapat yang menyatakan seluruh anggota tubuh itu masih kontroversial, tapi untuk lebih hati-hati alangkah baiknya mengikuti pendapat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.